Memasuki musim kemarau yang kembali terjadi di wilayah Riau, menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan perbatasan Desa Berbau, Kecamatan Bunut, dengan Desa Pangkalan Trap, Kecamatan Beranti di Kabupaten Pelalawan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan program kami yang berjudul Let's Help Nature. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas program kami yang akan dijelaskan oleh Saudara Marvel. Hutan merupakan tempat hidup berbagai flora dan fauna, dan juga dikatakan sebagai paru-paru dunia. Tanpa hutan, mustahil keseimbangan alam akan tercapai. Selain itu, sumber daya di Indonesia akan menurun bahkan hilang. Saat ini, permasalahan di dalam hutan cukup sering terjadi dan semakin mengkhawatirkan. Salah satunya yakni banyak hutan gundul yang salah satunya disebabkan oleh kebakaran. Hutan gundul bisa mengakibatkan berbagai masalah yang bisa merugikan masyarakat. Menurut rekapitulasi Sipongu, persentase luas kebakaran hutan sepanjang tahun 2014-2015 paling tinggi terjadi pada tahun 2015, yakni mencapai 2,6 juta hektar. Data ini menunjukkan persentase yang berubah-ubah setiap tahunnya. Pada 2016, 434,4 ribu hektar. Pada tahun 2017, 165,5 ribu hektar. Pada tahun 2018, 529,2 ribu hektar. Pada tahun 2019, 1,6 juta hektar. Dan pada tahun 2020, 234 ribu hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperlihatkan hingga akhir tahun September 2020, api telah membakar di 32 provinsi di antaranya Riau, Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi. Nah, dari latar belakang permasalahan di atas akan menimbulkan dampak yang akan dijelaskan oleh Final dan Dinasti. Dampak dari hutan gundul tidak hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di dekat hutan gundul saja, akan tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Berikut dampak dari hutan gundul. Yang pertama, ada rendahnya kualitas oksigen. Jika kita tahu selama ini tumbuhan sangat berperan penting dalam pembentukan oksigen. Semakin sedikit oksigen yang ada di hutan, akan semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya, kualitas oksigen akan menurun. Akar pohon atau akar tumbuhan itu bisa menyerap air, dan pada saat datangnya banjir, si akar itu bisa menyerap air dengan volume yang banyak. Jika hutan telah gundul, akibatnya adalah ketika banjir datang, itu bisa meluber kemana-mana sebab tidak akan terserap oleh akar. Global warming. Hutan gundul menjadi penyebab pemanasan global dikarenakan benda yang menghasilkan zat karbon bisa menyebabkan bumi semakin panas. Zat karbon tersebut tidak bisa diubah menjadi oksigen oleh keberadaan tumbuhan yang semakin sedikit. Zat karbon tersebut juga bisa merusak lapisan ozon bumi sehingga es di kutub akan semakin mencair. Dari pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui apa saja sih masalah dari hutan gundul. Selanjutnya kita akan bahas solusi serta aksi yang akan dijelaskan oleh Kansa. Dipersilahkan. Permasalahan hutan gundul memang sangat meresahkan. Jika kita tidak tanggap dalam menanggulangi masalah ini, akan berdampak lebih parah lagi ke depannya. Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran dalam dirinya, apalagi di zaman sekarang. Masyarakat cenderung individualis dan hanya mementingkan kepentingan yang dianggap menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu, kami dari kelompok 9 memiliki inisiatif
untuk menggerakkan masyarakat dalam pengembalian fungsi hutan. Nah, program ini tidak hanya bermanfaat untuk sekelompok masyarakat saja, namun juga untuk masyarakat luas. Program yang akan kami selenggarakan adalah Let's Help Nature dengan kegiatan menanam 1000 pohon. Kami harap dengan adanya program ini, masyarakat memiliki kesadaran untuk peduli lingkungan dan juga dapat mempererat tali silaturahmi antar masyarakat. Program ini juga diselenggarakan untuk memperbanyak wilayah hijau sehingga fungsi hutan dapat selalu terjaga hingga di masa mendatang. Aksi program menanam 1000 pohon ini akan dilaksanakan di 10 desa atau daerah yang memiliki lahan kosong yang luas. Jadi 1000 bibit pohon akan dibagi 10 dan setiap daerah yang telah kami survei akan mendapatkan 100 bibit. Di setiap daerah kami akan mengajak 25 partisipan untuk membantu menanam pohon. Masyarakat tidak perlu membawa peralatan apapun karena panitia telah menyiapkan semua fasilitas untuk menanam. Kami harap masyarakat dapat berpartisipasi untuk mengikuti program ini.